Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada sirah perjalanan harum kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, diambil daripada kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Telah masuk kita kepada As-Sanatul Khamisah minal Hijrah, yakni tahun kelima daripada tahun Hijriah. Subjudulnya Ghazwatu Dumatil Jandal, Ghazwatu Banil Mustaliq, Asbabu Islami Banil Mustaliq. Naam. Yang pertama, fi sanatil khamisah minal hijrah hadasat ghazwatu dumatil jandal. Di tahun kelima daripada tahun hijriah ini telah terjadi satu perang yang namanya Dumatil Jandal. Dumatil Jandal apa itu? Dumatil Jandal adalah baldatun baina Syam wal Madinah, satu tempat atau daerah yang ada di antara negeri Syam dan kota Madinah. Jadi bukan arah Mekah ya, tapi arahnya arah Syam. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha, ya, ilaiha maksudnya kepada tempat yang namanya Dumatil Jandal tadi, bi alfi rajulin, bersama 1000 orang sahabat. Untuk apa? Ligita li'a'rabin yadhlimuna man marra bihim faharabu. Untuk apa beliau SAW keluar bersama 1000 tentara daripada sahabat untuk menyerbu, ya, A'rab, ya, ini orang-orang Arab yang yazlimuna, mereka itu berbuat zalim kepada siapa? Man marra bihim, kepada orang-orang yang lewat di daerah tersebut, ya, Dumatil Jandal itu. Faharobu, kemudian mereka semua kabur. Jadi ini kira-kira orang-orang para pembegal, para pembegal. Ini yang bikin rusuh nih di satu wilayah. Itu nggak tahu-tahu sama Rasulullah SAW disamperin 1000 orang, 1000 pasukan, 1000 sahabat. Banyak apa dikit nih? Jadi biasa orang-orang lewat Dumatil Jandal, ya, itu suka terjadi apa? Yang namanya perampokan. Pokoknya bentuk-bentuk segala kezaliman di situ dilakukan bagi orang-orang yang lewat, sehingga dapat laporan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian beliau apa? Bawa 1000 pasukan untuk nyamperin tempat tersebut, ya, untuk ngusir atau nyerbu tadinya, untuk merangin awalnya. Tapi apa? Faharobu, mereka semua orang-orang zalim itu pada kabur. Tahu Rasulullah SAW keluar bersama 1000 pasukan, hingga mereka semua lari. Ya. Seperti, ya, ini namanya bukan kejam, memang menjaga kedaulatan negeri, ya, kedaulatan wilayah. Misalnya nih, tahu Makobrimob gak? Artinya apa Mako? Markas Komando. Ini keadaan lagi rusuh, Makobrimob mau dimasukin ame orang-orang yang lagi dalam keadaan rusuh. Ini markas komando, ya. Kira-kira ada nggak senjata di dalamnya? Banyak apa ada? Banyak. Kemudian dalam keadaan rusuh tadi ada segelintir orang pengen masuk ke dalamnya. Kira-kira nih, kalau antum ditugasin untuk jaga Mako Brimob, tahu di dalamnya ada senjata,
tahu ini dalam keadaan kerusuhan. Dan dengar juga bahwa orang-orang yang rusuh ini bukan cuma merusak, tapi apa? Menjarah, merusak fasilitas umum. Mengkhawatirkan nggak kalau ini orang ya yang entah siapa, tahu-tahu masuk ke markas komando. Mengkhawatirkan nggak kalau dia begitu masuk sembarangan bisa aja ngambil senjata? Paham nggak? Kepikiran nggak tuh sampai ke situ? Nah, antum suruh jaga nih Makobrimob. Kira-kira kalau udah segenting itu apa yang antum lakuin? Wah, kejem ente. Bukan aneh sih yang jawab ya, ente yang jawab. Walhasil kita lanjut lagi. Ya, jadi ini namanya apa? Menjaga kedaulatan daerah. Gitu. Nah, karena ini udah orang-orang asing, ya, udah orang-orang asing, bukan orang-orang yang mau lewat dengan tujuan yang jelas. Kalau dari Madinah ke Syam, ya, lazimnya biasa mereka lewat. Emang mau keluar dari Madinah mau kemana? Mau berdagang, mau berkebun, bertani segala macam. Nah ini enggak. Ini apa? Keluar untuk apa? Ngezalimin orang yang lewat daerah Domatil Jandal. Maka wajar, ya, Rasul SAW keluar untuk menghilangkan kezaliman. Beruntung mereka apa? Faharabu, mereka lebih dahulu untuk kabur. Ini seperti yang sebelumnya kita jelasin tentang mukjizat daripada Nabi besar Muhammad. Sebulan perjalanan sebelum musuh nemu dengan Rasulullah SAW, para musuh itu udah apa? Punya ar-ru'ba, dikasih sama Allah Ta'ala, hatinya tuh ngeri. Padahal masih sebulan perjalanan. Faharubu, mereka semua kabur. Itu namanya perang Domatil Jandal. Lanjutan nomor 1 di situ, walam yahdus fiha harbun, dan tidak terjadi pertempuran karena lebih dahulu mereka kabur. Li'annahu haraba man fiha, nggak terjadi pertempuran karena telah kabur mereka yang ada di sana. Wataraku masyiyatahum, dan mereka yang kabur itu meninggalkan harta-harta mereka, ya. Nah, termasuk diantaranya hewan ternak, hewan ternak. Sangat banyak saat itu. Faghanimah al-muslimun. Kemudian dijadikan oleh kaum muslimin itu sebagai apa? Ghanimah. Nah, dijadikan sebagai ghanimah karena keluar untuk berperang. Jadi harta rampasan perang. Nomor 2, wa fiha hadasat ghazwatu Banil Mustalik. Dan di tahun kelima daripada tahun Hijriah ini juga telah terjadi yang namanya perang Banil Mustalik. Apa itu Banil Mustalik? Banil Mustalik adalah nama Bani, Bani atau anak cucu. Al-Mustalik itu dilagopkan, dijulukkan kepada seorang namanya Juzaimah bin Sa'ad. Wa tusamma aydan Ghazwatul Muraisi'. Perang Banil Mustalik ini dinamakan juga dengan Perang Al-Muraisi'. Perang apa? Al-Muraisi'. Wa huwa ma'un li Bani Khuza'ah. Muraisi' adalah nama satu mata air milik Bani Khuza'ah. Nah, jadi Banil Mustalik ini perang yang punya dua nama, diantaranya Banil Mustalik, ya, karena merujuk kepada seorang yang bernama Juzaimah bin Sa'ad. Kemudian dinamakan juga dengan perang Muraisi', yang itu merujuk kepada nama mata air milik Bani Khuza'ah. Alladzina tajamma'u li muharabatil muslimin. Perang Banil Mustalik ini adalah perang yang mana mereka, ya, Banil Mustalik itu mereka berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Nomor 3, kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jam'in katsir. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW dari Madinah, nyamperin mereka dengan apa? Jam'in katsir, kumpulan sahabat tentara yang banyak. Fa asabahum wasabal muslimuna
nisa'ahum wa rijalahum wa zurriyatahum wa amwalahum. Kemudian kaum muslimin mengalahkan mereka. Wasabal muslimun nisa'ahum. Kemudian ditawan oleh kaum muslimin perempuan-perempuan dari Banil Mustaliq. Di dalam perang Muraisi ini. Ditawan perempuan-perempuan mereka dan juga laki-laki mereka, ya, maksudnya orang-orang mereka baik yang laki maupun perempuan, wa zuriyatahum, dan juga anak cucu mereka dari Banil Mustaliq, wa amwalahum, dan harta-harta mereka ditawan oleh kaum muslimin. Jadi ini satu bani itu kan satu kumpulan, ya, bani itu satu kumpulan. Laki-lakinya, perempuannya, anak cucunya, harta-hartanya semua ditawan. Wa qatalu minhum asyratan wa asaruhum jami'ahum. Dan dieksekusi dari mereka Banil Mustaliq itu 10 orang. 10 orang. Sisanya ditawan oleh kaum muslimin, sisa dari mereka yang 10. Jadi lebih banyak yang masih hidup yang ditawan. Nah, wa kana minal asra, dan adalah daripada yang ditawan Barrah bintu Raisihim, seorang wanita yang namanya Barrah, Barrah, putri daripada pimpinan mereka. Nama pimpinannya saat itu Al-Haris bin Dirar. Punya putri namanya Barrah, itu termasuk salah satu yang ditawan. Fatazawwajahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinikahkanlah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjadi salah satu tawanan dari pimpinan mereka, ya, bernama Barrah, itu dinikahkan oleh baginda Nabi. Kita lihat catatannya. Wa ba'da an tazawwajahar Rasul sallallahu alaihi wasallam atlaqal muslimun asra qaumiha wa qalu asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi asruhum fi aidina. Jadi setelah dinikahkan oleh Rasulullah SAW, putri dari pimpinan Banil Mustaliq ini, ya, kemudian oleh kaum muslimin dilepaskan mereka yang ditawan. Ya, dilepaskan mereka yang ditawan karena ini adalah kaum atau ya kaumnya daripada putri pimpinannya. Jadi putrinya aja udah dinikahin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata kaum muslimin? Asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yambaghi asruhum fi aidina. Besan-besan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak pantas buat kita tawan. Lepasin dah. Nah, ini jatuhnya udah besan. Nah, makanya di dalam peperangan bisa jalan perdamaian diantaranya melalui pernikahan. Itu diantara strategi peperangan. Ya, gimana caranya mau berperang dengan satu negeri, satu daerah, kemudian ini kalau perang juga sama-sama menang, atau misalnya kalau perang itu menimbulkan kerugian yang sangat banyak. Ya, cara paling aman, paling damainya diantaranya dengan apa? Hubungan kerjasama atau hubungan pernikahan. Nah, ya, tadi kata para sahabat gitu ya, tidak pantas bagi kami untuk mentawan daripada besan, ya, besannya Rasulullah. Nah, mudah sampai situ, ya. Kemudian wasammaha Juwairiyah. Barrah bin Al-Haris tadi, kemudian setelah dinikahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, beliau dinamakan dengan Sayyidah Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah. Jadi diganti, ya, dinamakan Sayyidah Juwairiyah. Nomor 5, falamma sami'a Banul Mustaliq bidzalika, tatkala Banil Mustaliq saat itu mendengar bahwa putri dari pimpinan mereka telah menikah dengan Nabi besar Muhammad SAW, aslamu jami'ahum, maka mereka semua masuk ke dalam ajaran agama Islam. Masuk mereka semua kepada Islam. Wasaru aunan lil muslimin, dan mereka semua
jadi penolong-penolong bagi kaum muslimin. Tadinya pengen apa? Perang kepada kaum muslimin. Begitu tahu mereka, kita ditawan nggak diapa-apain, ya, hanya ditawan, nggak ada penyiksaan, makan juga dikasih normal. Ya. Kemudian putri pimpinan kita dinikahkan oleh pimpinan mereka, ya, ini Nabi Muhammad. Maka apa? Udah aslamu, kita semua masuk Islam. Aslamu jami'uhum. Masuk Islam lah mereka semua, dan mereka menjadi penolong bagi kaum muslimin. Ba'da'an kanu a'da'ahum, setelah mereka tadinya menjadi musuh bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, mudah-mudahan sedikitnya bawa manfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.